dalam kehidupan setiap orang. Dan tidak bisa dihindari ketika di usia 55 tahun, setiap orang itu kan memasuki masa pensiun. Ya, di Indonesia rata-rata usia 55 tahun. Dan kemudian setelah dia pensiun usia 55 tahun, kalau misalnya dia usia harapan hidupnya di 75, maka ada masa 20 tahun memasuki masa pensiun. Ya. Nah Pak, dari gambar ini ternyata yang perlu kita aware adalah masa earning, masa menghasilkan, masa mengumpulkan itu lebih pendek daripada masa spending atau masa kita belanja. Ya, masa kita mengumpulkan aset, menghasilkan itu 30 tahun Pak, kalau dari 25 sampai 50. Tapi masa kita spending, masa kita belanja, menghabiskan itu ternyata 50 tahun. Artinya apa Pak? Artinya spending jauh lebih lama daripada earning. Nah, ini yang kita perlu aware. Artinya di masa kita earning ini 30 tahun, kita perlu punya perencanaan yang sangat bagus. Kenapa? Supaya 20 tahun masa pensiun kita bisa lewati dengan happy. Ya, dengan happy di sini maksudnya adalah bisa menikmati masa pensiun dan bisa bahagia bersama anak. Ya. Sebentar teman-teman, saya punya baterai habis. Saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi 20 tahun ini menikmati masa pensiun, dan semua orang punya harapan menikmati masa pensiun itu dengan standar hidup yang baik ya, terus kemudian bisa menikmati quality time bersama anak dan cucu gitu. Kenapa? Karena gini teman-teman ya Pak, karena gini Pak ya, biasanya kita kalau kerja nih Pak ya, dari muda nih kita kerja ya, Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Minggu nih kita punya 7 hari yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Hari apa yang Bapak paling tunggu-tunggu? Biasanya orang kan menjawab hari Sabtu dan Minggu ya. Nah Pak, pada saat kita memasuki masa pensiun, setiap hari itu adalah hari Sabtu dan Minggu Pak. Nah, bedanya adalah, jadi sebenarnya Sabtu dan Minggu masa-masa yang ditunggu-tunggu gitu ya, tapi pada saat kita masa pensiun, masalahnya adalah Sabtu dan Minggu yang kita lewati itu kita sudah tidak berpenghasilan. Oleh sebab itu Pak, kita perlu menyiapkan dana pensiun di masa-masa ini, karena spending lebih panjang daripada earning. Pertanyaannya, berapa dana pensiun yang dibutuhkan? Ya, berapa dana pensiun yang dibutuhkan? Saya lanjut ya Pak ya. Jadi tadi cerita pembukaan saya yang memperlihatkan bahwa kita semua perlu menyiapkan dana pensiun yang cukup, karena ada juga yang sudah menyiapkan dana pensiun tapi belum memadai ya. Nah, saya punya satu ide Pak. Analoginya adalah dengan Bapak membeli sebuah aset. Nah, apa hubungannya nih membeli sebuah aset dengan menyiapkan dana pensiun? Nah, ini Pak hubungannya, saya mau cerita Pak ya. Jadi analoginya adalah Bapak membeli sebuah aset ya. Biasanya kan kalau orang bekerja kan mengumpulkan aset ya Pak. Ujung-ujungnya orang kerja ya cari uang, berbisnis, itu ujung-ujungnya mengumpulkan harta atau mengumpulkan aset. Nah, contoh ya, Bapak beli aset senilai 1 miliar. Bapak membeli aset senilai 1 miliar. Dan aset ini Bapak bisa peroleh dengan diskon 40-50%. Saya mau tanya nih ya sama Bapak biasanya kalau beli aset, saya percayalah Bapak dengan usia seperti ini, dengan karir yang begitu bagus, dengan posisi yang begitu bagus, pasti Bapak juga punya ada beberapa aset yang Bapak sudah kumpulkan. Ya, contoh ya Pak ya, Bapak kalau beli sebuah properti Pak dengan harga 1 miliar, berapa uang yang Bapak harus siapkan untuk membeli properti itu? Tentunya 1 miliar juga ya Pak ya, tentunya 1 miliar juga. Nah, ini Pak, Bapak membeli aset dengan harga 1 miliar, tapi Bapak mendapatkan diskon, jadi Bapak beli ya dengan diskon 40-50%. Bapak bayar hanya 50-60% dari pertama ya. Beli aset 1 miliar, diskon 40-50%. Nggak pakai ribet dan memberikan kepastian dan aman. Nah, kenapa memberikan kepastian dan aman? Saya mau jelasin Pak ya. Aset yang Bapak bayar dengan harga 50% itu tergantung usia ya Pak ya, bisa diskonnya 40-50%. Itu Bapak bisa cicil 5, 10, 15, bahkan 20 tahun ya. Jadi kalau misalnya usianya seperti Bapak nih, saya sih bisa memberikan rekomendasi di 15-20 tahun masih bagus banget Pak ya, masih bagus banget gitu.
Dan kenapa memberikan kepastian dan aman? Karena aset ini Bapak bisa peroleh tanpa bunga. Ya, kalau Bapak cicil biasanya dengan 5, 10, 15 tahun di KPR membeli aset pasti kena bunga, dan bunganya itu setelah fix rate-nya selesai akan kena floating Pak, terbang tuh bunganya. Ya, kalau di sini tanpa bunga Pak, cicil tanpa bunga. Kemudian tanpa biaya administrasi, tanpa biaya notaris, bukan objek pajak, mudah cair, tanpa sengketa, dan tanpa konflik keluarga. Gitu. Itu maksudnya pasti dan aman dan gak pakai ribet gitu ya. Menarik ya Pak ya dengan konsep ini ya. Nah, aset tersebut Pak, pada saat Bapak memiliki aset tersebut Pak, ada 2 skenario. Nah, ada 2 skenario. Skenario yang pertama Pak, kalau seandainya si pemilik aset ini sehat-sehat, setelah 20 tahun Pak, aset 1 miliar ini akan cair sebagai dana pensiun. Nah, ini Pak jawaban dari solusi dari cerita saya di sebelumnya. Ya, masa spendingnya lebih panjang daripada masa earning, butuh dana pensiun. Nah ini Pak, dengan memiliki aset ini Bapak tergaransi, terjamin aset ini akan cair 1 miliar sebagai dana pensiun setelah 20 tahun. Pas banget Pak dengan usia Bapak sekarang ya. Skenario yang kedua, kalau terjadi tutup usia di dalam masa 20 tahun, maka aset 1 miliar juga akan cair kepada rekening keluarga yang ditinggalkan. Jadi skenario pertama akan cair, skenario kedua karena hujan ya. Nah ini adalah yang saya mau sharingkan sama Bapak ya. Saya lanjut ya Pak ya. Nah jadi Pak, dengan saya sharing tersebut Pak, ada sebuah program yang bagus banget dari Manulife ya, yang hari ini Pak menurut saya semua orang tuh harusnya punya Pak ya, harusnya punya semua orang itu. Namanya MDLAC Pak, MDLA tipe C ya. Nah MDLA tipe C ini yang menjadi solusi atas kebutuhan Bapak tadi ya. Nah rekeningnya seperti ini Pak, bekerja rekeningnya seperti ini Pak ya. Tadi kan analoginya ya Pak, ceritanya, narasinya ya, pada sekarang rekeningnya bekerjanya seperti ini, persis seperti tadi cerita beli aset tadi. Jadi Pak, setorannya misalnya Bapak butuhkan selama 10 tahun ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, setor sampai 10 tahun ya, dan Bapak di cover masa pertanggungan selama 20 tahun. Tadi skenario pertama, kalau sehat-sehat dalam waktu 20 tahun, maka si 1 miliar itu, si dana pensiun itu akan cair ya. Skenario kedua Pak, kalau sampai terjadi resiko sakit kritis, nah baru bayar 5 tahun, tahun ke-6 terdiagnosa jantung Pak, harus bypass jantung. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalnya seseorang setelah setor 5 tahun dan terkena sakit jantung ya, bypass jantung di tahun ke-6 ya, maka lanjutan preminya nih tahun ke-6 sampai ke-10 itu bebas premi, tidak perlu disetor lagi. Manulife yang akan mengcover premi tersebut, Bapak tidak perlu menyetorkan premi lagi ya. Dan kalau sampai terjadi resiko atas seseorang tutup usia seperti skenario yang kedua, maka uang pertambahan si 1 miliar itu akan cair. Nah jadi si program ini, si MDLAC ini bekerjanya seperti ini. Nah sebetulnya ya Pak, apa sih yang bisa dilakukan oleh si 1 miliar tersebut? Ya? Yang pertama Pak, 1 miliar itu bisa memberikan peace of mind, ketenangan dalam pikiran Pak, ketenangan batin ya. Yang kedua, si 1 miliar itu bisa memberikan dana pensiun, memberikan uang Pak, cash di dalam rekening kita ya, tanpa harus dijual lagi. Kalau aset kan harus dijual lagi ya Pak, langsung cair di rekening banknya kita ya, di tahun tersebut. Lalu kemudian apa yang bisa diberikan oleh si 1 miliar? Masa pensiun yang bahagia dan sejahtera Pak, seperti cerita saya tadi di depan ya. Lalu kemudian yang pasti ya Pak, biaya hidup keluarga terpenuhi ya dengan rekening. Kalau Bapak punya anak-anak tetap bisa sekolah ya, dan standar hidup tetap di tempat ya, standar hidupnya tidak perlu turun ya. Kemudian kalau misalnya terjadi skenario kedua, keluarga tetap bisa move on, bisa melanjutkan kehidupan tanpa terganggu ya. Lalu kemudian si 1 miliar ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab pada keluarga ya Pak ya. Menurut saya
Dan apa yang bisa diberikan oleh si 1 miliar ini? Kepastian, karena UP pasti cair. Jadi kepastian yang bisa diberikan pada saat sehat maupun untuk usia. Ya. Nah, jadi teman-teman penjelasan ini kita jadinya nggak gini loh, nggak menjelaskan ini loh Pak, kalau UP segini preminya sekian gitu, nggak, kita nggak menjelaskan itu teman-teman. Kita menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh si 1 miliar ini. Ya, dan ini tentunya bisa menyentuh sisi emosinya dia juga, emosinya si prospek kita, ya teman-teman ya. Jadi ini yang dikedepankan. Contoh ya, misalnya ada sepatu harganya 10 juta. Kenapa sih harga sepatu bisa sampai 10 juta? Nah, itu dikasih tahu tuh, Bapak kalau pakai sepatu ini ya, apa yang Bapak bisa rasakan? Bapak kayak terbang kalau pakai sepatu ini. Ya. Bapak kalau pakai sepatu ini, kalau jalan di depan cewek-cewek cakep, semuanya pasti melirik Bapak gitu. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh si sepatu itu yang harganya 10 juta? Harganya nggak perlu disampaikan dulu. Jadi premi itu nggak perlu disampaikan dulu teman-teman ya. Tapi kita jelaskan apa yang bisa diberikan oleh si MDLA ini, si 1 miliar ini. Ya, ketenangan pikiran, masa pensiun yang bahagia, yang sejahtera. Tentunya angka 1 miliar, 2 miliar tergantung ya Pak dari Bapak maunya berapa. Tentunya nanti saya akan hitungkan sesuai dengan yang Bapak butuhkan. Ya, oke, saya lanjut Pak dengan rekening ini. Nah, baru nih terakhirnya solusinya baru keluar nih teman-teman, si MDLAC ini ya. Jadi ilustrasi itu nggak perlu di depan teman-teman, ya nggak perlu di depan. Tapi kita jelaskan dulu dengan narasi kita yang bisa membuka mindsetnya si prospek. Sebetulnya ada problem apa sih dalam kehidupan pada orang pada umumnya, orang di Indonesia gitu ya. Lalu kita memberikan solusi, lalu baru nih solusinya adalah jeng gitu, MDLAC ya. Nah, Pak, MDLAC ini saya sudah buatkan di usia Bapak 42 tahun. Karena Bapak masih usia produktif, saya buatkan setorannya 15 tahun ya, dengan perhitungan premi di setor 15 tahun. Si aset 1 miliar itu ya bisa diperoleh hanya dengan premi 40 juta Pak, 1 tahunnya. Premi tahunnya hanya 40 juta ya. Kalau Bapak setor 15 tahun berarti Bapak setor sebanyak 600 juta. Betul ya Pak, berarti Bapak beli aset 1 miliar diskon 40% ya. Jadi sesuai dengan gambaran saya tadi di awal. Ini adalah tabel nilai tunainya, di mana kalau Bapak lihat setorannya selama 15 tahun. Teman-teman mungkin banyak yang baru juga ya, saya akan pelan-pelan, lebih pelan-pelan ya. Oke. Jadi ini contohnya jenis kelamin ini perempuan, karena prospeknya perempuan. Kalau Bapak kalau misalnya prospek Bapak teman-teman pria ya Bapak gitu ya, kalau perempuan ya Ibu gitu. Ini hanya contoh aja. Oke. Jadi ini adalah tampilan MDLAC buat teman-teman yang baru kodit, yang baru mulai belajar. Ini adalah tampilan ilustrasi dari si MDLAC, teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya saya coret di sini ya. Di sini ada pemegang polis dan tertanggung. Teman-teman, saya harap sudah memahami bedanya pemegang polis dan tertanggung ya. Apakah orangnya sama dan berbeda? Apakah bisa? Bisa, teman-teman ya. Tentunya kalau pemegang polisnya orang dewasa, biasanya tertanggungnya juga dia gitu ya, satu orang. Tapi kalau tertanggungnya anak-anak, pemegang polisnya dewasa, orang tua gitu ya. Atau misalnya tertanggungnya orang tua, pemegang polisnya anak. Tertanggungnya istri, pemegang polisnya suami, itu juga boleh, itu juga bisa diperbolehkan teman-teman ya. Ini mata uangnya rupiah, lalu kemudian jenis kelaminnya perempuan di sini, tanggal lahir, usianya 42 tahun, tidak merokok, lalu kemudian masa pembayaran preminya di sini 15 tahun. Bu, kenapa dibikin tahunan? Apakah bisa bulanan atau triwulan atau semesteran? Bisa jawabannya. Tapi memang dari Manulife kalau setornya tahunan, teman-teman, preminya jauh lebih ekonomis ya dibandingkan dengan yang bulanan. Jadi ada perbedaan tahunan, dan memang ini kalau saya lihat bukan pada nasabah yang ini semuanya bulanan. Dengan diberikan alasan lebih efektif, lebih efisien, secara premi lebih murah gitu ya, nasabah biasanya langsung mau gitu ya. Oke. Nah, ini premi tahunannya 40 juta 120 ribu, dan masa pertanggungan teman-teman di sini ada 20 tahun ya, tergantung nih. Ada juga beberapa nasabah yang bukan polis buat anaknya mungkin baru usia 15, 20 tahun. Nah, dia mau tarik lebih panjang ya, dengan tarik lebih panjang otomatis preminya lebih kecil gitu ya. Jadi pilihannya ada berapa tahun tuh? Ada 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun ya, tergantung ya. Jadi tapi rata-rata saya memberikan rata-rata ya, begitu di 20 tahun, ada juga yang 30 tahun ya, itu saja ya. Orang
biasanya nasabah akan prefer bisa menikmati uangnya secepat mungkin gitu kan ya. Dan kalau dia punya kemampuan secara finansial, ini akan sangat menarik buat si prospek ya. Oke. Jadi ini adalah seperti cerita saya ya Pak tadi di depan, bahwa Bapak membeli aset 1 miliar dengan diskon 40-50%. Dan di angka ini Bapak diskonnya 40% ya, seharusnya 15%. Nah ini adalah ilustrasinya Pak, ilustrasinya tahun pertama, tahun kedua, sampai 15 tahun Bapak setor ya. Dan sejak setoran pertama, maka manfaat 1 miliarnya ini sudah tersedia, tergaransi oleh si Manulife kepada si nasabah ya. Standby Pak 1 miliar ini ya, kalau sampai ada resiko yang kedua tadi, maka dia akan cair ke rekening ahli waris, istri, anak ya, keluarga. Tapi kalau misalnya sehat-sehat skenario pertama, maka kalau Bapak lihat tabel di sini di tahun ke-20 ya, di usia 62 tahun akan cair Pak 1 miliar. Nah, ya. Dan ini yang paling kanan adalah nilai tunai. Nilai tunai ini dijamin Pak. Artinya misalnya kalau setelah 15 tahun Bapak tidak mau melanjutkan, nih ada berapa? Ada 559.900.000 yang Bapak bisa ambil juga untuk Bapak nikmati. Ya usia 57 mungkin di sini Bapak udah pensiun nih, ya Bapak bisa ambil juga di sini. Tapi dengan diambilnya nilai tunai berarti polis tidak berlanjut. Ya, polis tidak berlanjut. Sedangkan kalau Bapak tunggu 5 tahun lagi, di tahun ke-20 yang cair bukan 559 tapi 1 miliar. Nah, ya. Jadi Pak, nilai tunai ini juga akan tersedia tapi baru ada di tahun ke-6. Ya. Di tahun ke-6 baru ada nih, Pak. Oke. Ya, Pak. Jadi itu adalah satu program yang saya sharingkan kepada Bapak, ya. Oke. Oke, teman-teman, itu adalah ide yang pertama. Kalau teman-teman merasa itu bermanfaat, boleh kasih jempol lagi, boleh? Ya. Mungkin teman-teman sudah punya ide yang biasanya teman-teman punya, yang teman-teman biasa sharingkan, gitu. Ini semoga bisa memperkaya, ya, bisa memperkaya, bisa menambah. Buat LP-LP yang baru pertama kali dengar, mungkin, wah, ini ide yang bagus, silakan dipakai, ya. Nanti materinya saya akan sharingkan kalau ke Facebook kepada Fit, ya. Tapi kalau teman-teman yang Starlight Kairos, nanti saya akan berikan juga di grup, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya, saya masuk ke ide kedua. Silakan. Kan tadi ada manfaat sakit kritis di tahun kelima ya. Jadi kalau misalnya dia terdiagnosa sakit kritis di tahun kelima, dia akan berhenti bayar gitu ya. Tapi masa tunggu sakit kritis sendiri itu benar-benar di tahun kelima apa bisa kan biasanya ada yang 90 hari ya? Iya, 90 hari betul. Jadi manfaat bebas premi sakit kritis ini adalah sebuah manfaat tambahan ya, sebuah manfaat tambahan. Jadi manfaat tambahan ini nanti boleh diedit, boleh ditambahin, boleh di-add-on di waktu membuat ilustrasi ya. Kebetulan di program ini, di proposal ini tidak ada manfaat itu. Manfaat itu saya tidak tambahkan gitu. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan manfaat bebas premi tersebut, silakan di add-on, ditambahkan pada saat buat ilustrasi ya. Jadi itu bisa ditambahkan teman-teman ya. Dengan penambahan itu akan ada penambahan premi juga, preminya akan naik ya. Berapa besar pun naiknya, berapa persen, saya belum pernah menyelidiki sampai berapa persen, tergantung usia juga ya. Kalau usianya makin muda mungkin akan lebih sedikit gitu ya, lebih kecil gitu. Tapi kalau usianya udah lebih banyak, saya rasa preminya juga lebih tinggi ya, gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan Ibu barusan, masa tunggunya berapa lama untuk sakit kritis? Itu 90 hari. Correct me if I'm wrong, teman-teman senior, betul ya, 90 hari ya untuk sakit kritis ya, 3 bulan. Berarti sama ya? Sama pada umumnya gitu, sama pada umumnya. Sama pada umumnya, jadi nanti, jadi 90 hari misalnya terdiagnosa sakit kritis akan terjadi bebas bayar juga ya sampai. Betul. Tentunya kalau kita mau misalnya terjadi resiko seperti itu, tentunya perlu disampaikan formulir klaim ya kepada pihak Manulife. Kan Manulife juga perlu tahu ya bahwa si nasabah ini terkena penyakit kritis gitu ya. Nah, nanti setelah kita ajukan klaim, maka manfaat si bebas preminya itu baru berjalan gitu ya. Jadi klaim itu harus diajukan ya teman-teman ya. Oke? Thank you ya buat pertanyaannya. Iya, Cim. Ya, ada lagi teman-teman, silakan kalau mau bertanya. Ya, saya mau tanya.
Silakan, siapa ya ini? Kenalan dulu dong. Herianto, tapi istrinya. Oh iya, wah yang namanya Wahyu tadi istrinya juga nih, Herianto juga istrinya. Banyak wanita hebat di malam ini ya, mewakili suami ya. Oke, silakan Ibu. Oke, saya mau tanya tadi nilai tunai ya, dimana kan 5 tahun pertama tidak ada nilai tunai ya, gitu Betul. ya. Betul. Nah, oke, apakah kalau begitu kan karena pembayarannya 15 tahun. Nah, misalnya kalau pembayarannya 10 tahun, apakah juga 5 tahun atau ada perhitungan sendiri lagi ya? Iya, pertanyaannya bagus nih. Nanti akan ada perhitungan sendiri lagi, Bu. Saya nggak terlalu ingat ya, apakah 10 tahun ini juga akan munculnya di tahun ke-6 atau ke tahun ke-5 sudah muncul, itu saya juga nggak ingat. Nanti teman-teman harus explore, harus ngulik-ngulik ilustrasinya gitu ya. Jadi setiap orang dengan usia yang berbeda, dengan masa pembayaran yang dipilihnya berbeda, itu angkanya bisa keluarnya juga akan berbeda ya. Jadi gitu Bu, nanti dikulik-kulik aja di ilustrasi, nanti dilihat munculnya di tahun keberapa. Kebetulan memang ini yang masa pertanggungannya 20 tahun, masa pembayarannya 15 tahun, nilai tunainya munculnya di tahun ke-6. Oh, oke. Thank you Bu Lili. Sama-sama Ibu. Ibu namanya siapa? Juli. Juli, oke deh. Ada lagi Ibu dari Jawa Timur kah? Benar. Iya, benar. Benar? Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Menurut saya tadi idenya sederhana ya, dan teman-teman dengar saya cerita sekali aja udah nangkep deh pasti ya. Tinggal nanti teman-teman kembangkan. Tapi sebelum mengembangkan, teman-teman perlu latihan bagaimana bercerita gitu ya, sehingga nanti pada saat ketemu sama prospek tuh pastinya confidence pada saat menceritakan itu ya. Oke, saya akan lanjut ke ide yang kedua ya. Ide yang kedua ini sama ya teman-teman ya. Sebenarnya ini juga idenya adalah untuk si MDLAC, tapi dengan profil nasabahnya sedikit berbeda nih ya. Kalau yang tadi kan kita bicara tentang dana pensiun ya, lalu kemudian kemarin saya ketemu dengan seorang prospek yang terakhir ya, investasi juga. Kebetulan prospek ini adalah prospek dari LPI ya, usia 32 tahun masih muda, jadi lalu mempersiapkan gitu ya. Dan akhirnya waktu dia tanya, tapi itu juga berapa ya bukan? Dia bukan boleh tahu aku bulan atau at least biaya hidup berapa. Teman-teman bertanya biaya hidup atau penghasilan sebulan itu jangan ragu ya teman-teman ya. Kita ini memang mau membantu nasabah kita dalam hal keuangan. Jadi bertanya berapa income-nya. Nanti pada saat mengisi SPAD juga ada pertanyaan income-nya berapa. Jadi bertanya berapa income dari si prospek itu bukan hal yang sungkan, nggak perlu sungkan teman-teman. Kita kayak dokter ya, dokter keuangan ya. Dokter kalau mau periksa pasien kan nggak malu-malu ya, bener ya. Coba Bu, diangkat bajunya, saya mau pakai stetoskop gitu. Dia kan nggak ragu-ragu mintanya gitu. Kita di dokter keuangan teman-teman ya. Jadi waktu nanya income-nya berapa, biaya hidupnya berapa, lakukan dengan profesional. Jangan takut gitu ya. Karena dari situ kalau Bapak memberikan data yang spesifik pada saya bisa menghitungkan berapa yang Bapak butuhkan juga dengan precise. Ya. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu Bapak membutuhkan dana pensiun ini berapa ya, dengan biaya hidupnya nanti ke depannya berapa yang dibutuhkan, dan dana pensiun ini bisa bertahan berapa lama ya. Nah, kalau misalnya orang itu adalah seorang profesional, bekerja di perusahaan besar dan kondisinya bagus ya teman-teman, yang artinya pada saat mereka pensiun, setelah bekerja itu mereka punya dana pensiun juga dari perusahaan ya, punya dana pensiun dari perusahaan, lalu kemudian saya bilang ini adalah dana pensiun. Nah ya, jadi itu adalah kreativitas dan ide-ide yang kita bisa tampilkan ke si prospek. Bapak kalau bisa dapat dana pensiun dari perusahaan itu bagus sekali, ya. Tapi berapa lama dana pensiun itu bisa bertahan? Karena menurut survei yang tadi saya cerita, usia harapan hidup orang di Indonesia makin panjang. Kalau misalnya dana pensiun dari si perusahaan sudah tidak mencukupi, nah ada dana pensiun juga dari mana lagi gitu ya. Oke, itu kira-kira teman-teman ya skripnya ya. Nah, yang kedua ini adalah kalau kita ketemu dengan prospek yang profilnya adalah pebisnis dan dia memang punya aset banyak dan sudah menyiapkan
profilnya secara keuangan lebih ada, ya lebih ada, memang bisnis dan dia memang sudah menyiapkan untuk apa yang dibuatkan pada anaknya. Nah ini profilnya, kalau seperti itu teman-teman boleh cerita seperti itu. Ya. Saya ada cerita kemarin sama prospek saya dengan profil ini dan saya cerita dengan analogi ini, ya dia setuju teman-teman ya, akhirnya bisa dibuatkan ya pemenangnya. Nah hari Sabtu besok saya juga akan ketemu dengan profil yang seperti ini juga ya. Nah, ini saya akan ceritanya seperti ini teman-teman. Contoh saya ketemu dengan si prospek, usianya sudah 50-an gitu ya, usia udah mapan, anak-anaknya udah mulai gede, udah gitu ya. Nah saya akan cerita, Pak, saya melihat Bapak pekerja keras ya dari muda sampai hari ini, pasti Bapak membangun banyak hal ya. Dan kalau saya tanya nih ya sama Bapak ya, sebagai pebisnis yang sudah 30 tahun, 40 tahun mengelola perusahaan gitu ya, Bapak bekerja dan sukses, tahu ujungnya ngapain sih Pak? Bapak tuh ngapain sih, ngumpulin apa sih Pak? Ya. Rata-rata ya Pak ya, kalau saya tanya ya, rata para pebisnis itu akan jawab mengumpulkan harta atau bahkan setuju ya Pak ya sama saya ya. Ini ya Pak ya, saya tanya banyak orang jawabannya ya, dan mengumpulkan aset itu untuk siapa Pak? Kalau punya anak ya Pak, pasti jawabannya buat anak-anak ya Pak ya. Pak, contoh ya Pak, Bapak sudah mengumpulkan harta, mengumpulkan aset, memang ditujukan untuk anak-anak. Memang tujuannya buat anak-anak, bukan buat yang lain. Bapak sudah mengumpulkan aset senilai 10 miliar yang memang Bapak mengumpulkan anak-anak Bapak ya, lihat bahkan ada 2 orang ya. Saya lihat juga tuh anak Bapak dari kecil sampai sekarang udah gede-gede ya, udah siap meneruskan bisnis Bapak juga sebenarnya ya. Nah, kalau Bapak punya 2 anak Pak, bagaimana Bapak membagi? Pasti baginya bagi 2, ya kan, biasanya. Karena kenapa? Karena papanya sayangin dua-duanya, dia bagi duanya gimana nih pakai ya. Pak, ini adalah cara yang konvensional. Cara ini baik dan pada umumnya 100% saya tanya sama 10 orang pengusaha, jawabannya sama, pasti dibagi rata. Kalau anaknya 3 ya dibagi 3, anaknya 4 dibagi 4, anaknya 2 ya dibagi 2 dengan sama rata ya. Ya Pak, ini saya sebut cara konvensional. Cara ini baik. Tapi Pak, ada caranya, kalau saya bilang adalah smart estate planning, perencanaan warisan kita. Kalau Bapak tadi cerita, Bapak mengumpulkan aset dengan kepada anak-anak, berarti ini adalah program warisan ya Pak ya. Nah ini ada cara warisan yang kita smart estate planning. Jadi caranya sama nih ceritanya nih, Bapak juga sukses punya aset untuk anak-anak. Nah, tapi di smart estate planning ini Pak, si 10 miliar ini Bapak tidak perlu simpan untuk anak-anak Bapak, apa Pak? Tapi Bapak bisa membaginya menjadi si 5 miliarnya Bapak nikmati aja. Ya mau dihabisin juga boleh sih Pak. Ya tergantung Bapak deh, Bapak maunya mau buat apa, mau keliling dunia mau dikasih kemana atau mau disumbangkan gitu ya, mau dikasih ke saudara yang gimana gitu ya, kampung halaman, membangun kampung halaman, silakan Pak, pokoknya 5 miliar itu Bapak nikmati ya, apa yang Bapak suka Bapak silakan pakai. Nah si 5 miliarnya lagi ya Bapak titipkan, kalau misalnya kan nikmat lagi ya. Dengan Bapak menitipkan 5 miliar itu, separohnya ya Pak, berarti 50%, maka Manulife menjamin ketersediaan sebesar 10 miliar yang siap dibagikan kepada anak-anak. Ini yang disebut smart asset management. Asset itu bukan real estate ya Pak, asset itu adalah rencana warisan kita ya. Kenapa? Karena Bapak nggak perlu dihitung si 10 miliar, 5 miliar Bapak nikmati aja. Bapak tinggal titipkan 5 miliarnya kemana lagi. Dan dari 5 miliar itu Bapak akan jatuh 10 miliar. Dan Pak, yang 10 miliar tersebut Pak ya, si 5 miliar tersebut yang Bapak setorkan Pak, Bapak bisa cicil Pak, gak perlu setor semuanya, tapi bisa cicil Pak, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, bisa dicicil Pak, tanpa bunga ya. Kedua, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya notaris, kan objek pajak kan mudah cair tanpa konflik luas. Pak, saya ketemu banyak orang Pak, ada juga salah satunya adalah nasabah saya juga Pak, punya aset, waktu ada sih ya orang tuanya anaknya pun Pak,
bisa jadi konflik aset itu. Nah ini Pak, karena ini adalah mudah cair ke rekening orang yang ditunjuk, ini akan menghindari konflik keluarga. Gak ada sengketa Pak, ya gak usah ribut-ribut untuk dijual dulu lah, balik nama segala macam. Nah Pak, saya mau lanjutin nih Pak cerita saya, karena Bapak saya juga kan tentunya asetnya banyak ya Pak. Harta atau aset yang kita miliki ya Pak, entah logam mulia, rumah, apartemen, kapling, ya Pak ya. Ternyata Pak, ada satu hal yang selalu saya tanyakan. Ada satu hal yang selalu saya tanyakan. Ada hal yang selalu saya tanyakan. Apa itu? Namanya pajak. Namanya pajak. Bagaimana Pak si program yang saya jelaskan saya MDLAJ ini akan memberikan solusi untuk menyiapkan sejumlah dana yang akan cair ke rekening anak-anak atau ahli waris untuk mengcover biaya pajak yang muncul dari aset yang diwariskan sama orang lain. Kalau asetnya banyak Pak, pajaknya muncul. Nah, MDLAJ itu bisa jadi satu ya. Jadi no worries tentang pajak. Oke. Nah Pak, saya lanjut ya. Tunggu, sebelum lanjut. Ceritanya sampai di situ teman-teman ya. Jadi dari tadi si pengusaha ini ke sini, lalu kita ceritain ini. Nah ini juga memunculkan sebuah, sebenarnya gini loh teman-teman, orang yang punya aset banyak pasti punya masalah. Masalahnya di mana? Pajak teman-teman. Asetnya banyak tuh, pajaknya gede teman-teman ya. Jadi lanjut nih, ini juga akan open mind si prospek bahwa dia juga harus memperhitungkan, jangan dia punya uang banyak, dia beli tuh properti banyak banget, dia lupa bahwa waktu dia warisan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anaknya, itu warisan bukan cuma aset, tapi pajaknya juga. Ya, nah ini bisa memberikan solusi. Kalau dia merasa udah kaya raya, super kaya raya ya, dia bilang dia udah nggak butuh lagi insurance, dia nggak butuh lagi yang lain, pokoknya propertinya udah banyak. Nah ini bisa jadi solusi. Ya kenapa? Karena aset-aset itu tidak liquid. Aset itu tidak liquid teman-teman. Dan aset itu ketika pindah tangan, pajaknya juga pindah. Nah ini adalah menjadi sebuah problem baru buat si anak cucu yang ditinggalkan, ya, yang menerima si aset itu. Ya, teman-teman ya. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Apakah ide ini kira-kira bisa dipakai? Saya minta jempol sekali lagi. Denny Notoskay. Ya. Teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan saya cerita. Saya berharap teman-teman mencatat mungkin beberapa poin gitu ya, dan kemudian disusun skripnya. Teman-teman nanti waktu prospek teman-teman juga bisa bercerita dengan baik, dengan lancar gitu ya. Kalau teman-teman sering role play, sering menceritakan cerita seperti ini, nanti lama-lama lebih lancar dan teman-teman makin berinovasi. Kalau belum mengerti basicnya, tidak bisa berinovasi. Jangan berinovasi. Gitu ya. Kalau teman-teman sudah memahami bahwa wah programnya kerjanya seperti ini, idenya seperti ini, teman-teman nanti waktu ketemu sama proses bisa dikembangkan. Ya, saya lanjut ya teman-teman ya, saya lanjut ya. Thank you buat yang sudah kasih jempol. Oke teman-teman ya. Nah, saya akan sharing juga teman-teman ide-ide bagaimana melakukan trial closing ya. Jadi kalau sudah cerita seperti tadi ya teman-teman, biasanya kan ada tanya jawab, dia bertanya itu sebetulnya menunjukkan bahwa si prospek minat ya. Jadi sebenarnya kalau pada saat dia bertanya itu sebenarnya kalimat di balik pertanyaan itu adalah please tell me more gitu, cerita lebih banyak lagi dong, kenapa saya harus punya rekening ini, tolong dong yakinkan saya kenapa saya harus punya rekening ini gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat prospek bertanya itu adalah sign yang sangat bagus, tanda-tanda yang sangat bagus ya, untuk teman-teman bisa maju lebih jauh lagi dan menjawab pertanyaannya si prospek tersebut ya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa cara biasanya saya handle ya teman-teman ya, kalau misalnya ada keberatan atau keraguan gitu ya teman-teman, ini bisa pakai ya, bisa tambahkan. Biasanya saya tulis ya teman-teman, ini kebetulan ada slide-nya, tapi ini slide-nya bukan slide untuk ditunjukkan kepada prospek ya, karena ada tulisannya di atas, identifikasi prospek Anda dengan baik gitu ya, jadi jangan ya. Nah ini adalah sebuah cerita tambahan pada saat teman-teman ingin melakukan trial closing atau untuk membuat sebenarnya gini ya teman-teman ya, tugas kita tuh bukan menjual asuransi. Saya bilang ya sama teman yang baru di diri saya, tugas kamu tuh bukan menjual asuransi,
tugas kamu adalah menolong prospek kamu membeli asuransi. Wow, beda loh ini. Beda jauh loh teman-teman. Menjual sama menolong prospek membeli. Kalau kita menjual, artinya kita tuh pengen jual gitu, pengen jualan gitu ya. Tapi kalau kita mau menolong prospek kita membeli, artinya kita di posisi dia, di posisi yang sama dengan si prospek. Yuk kita lihat ya program ini sebagus apa, bisa nolong keluarga kamu seperti apa. Menurut saya program ini bagus banget untuk kamu punya. Artinya apa? Artinya saya di posisi kamu, gitu. Ya, saya di posisinya kamu nih. Yuk kita explore sama-sama di program seperti apa. Kalau ini baik menurut saya, kamu dalam keadaan sehat ya, dan kamu produktif, punya uang, waktu yang baik untuk kamu punya program ini ya. Jadi Pak, Bapak setuju nggak dengan saya? Bapak setuju nggak dengan saya bahwa hidup itu seperti roda yang berputar? Saya sering mengajukan pertanyaan pada saat ketemu prospek teman-teman, itu the power of question ya. Dan pertanyaan yang saya ajukan biasanya pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya pasti kalau ada sih. Jawabannya pasti kalau pertanyaan tertutup ya. Itu juga teman-teman perlu sering lakukan lontarkan nanti apa ide-ide pertanyaannya makin banyak ya. Contoh ya, Pak setuju nggak dengan saya bahwa itu seperti roda yang berputar ya. Pak, ini ada gambaran 4 kuadran Pak tentang manusia hidup pada umumnya ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan ke saya Bapak ingin mempertimbangkan tentang program ini, kalau menurut saya mau sharing satu hal lagi sama Bapak, menurut saya ini penting sekali. Bapak setuju sama saya bahwa setiap orang hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah ya Pak ya, namanya roda berputar gitu ya. Nah Pak, kita lihat ya Pak ya, di angka nomor 2 ada orang yang kondisinya tidak sehat tapi punya uang. Pak, kalau orang itu sudah tidak sehat tapi punya uang banyak Pak, belum tentu Pak bisa punya program yang saya ceritakan si MDLAC ini, belum tentu. Maybe yes, maybe no. Kenapa? Karena sudah tidak sehat ya. Kalaupun misalnya dia mau, mungkin harus melakukan screening, medical check up dan lain-lain ya. Nah sekarang kita pindah Pak ke poin yang nomor 3, kuadran nomor 3 ya. Sehat tapi tidak punya uang, artinya apa? Artinya orang ini tidak punya nomor Pak ya. Sehat tapi nggak punya uang. Orang yang sehat tapi tidak punya uang, berarti dia nggak bisa planning Pak buat masa depannya Pak. Orang seperti ini saya juga nggak bisa bantu ya. Nah lalu kemudian Bapak lihat nomor 4 Pak, tidak sehat, tidak punya uang Pak. Di kondisi nomor 4 ini Pak, ini adalah kondisi yang orang semua paling takut. Orang paling takut ada di posisi ini ya. Dan kalaupun ada saudara saya Pak di posisi keempat, saya juga nggak bisa bantu Pak. Saudara juga saya nggak bisa bantu ya. Nah Pak, sebetulnya kondisi yang paling bagus adalah kondisi yang pertama, nomor 1, sehat dan ini adalah orang-orang yang waktu yang itu ada di nomor 1 Pak. Kondisi nomor 1. Jadi ini adalah waktu yang tepat, momen yang tepat untuk Bapak mulai buka rekening ya. Pak, setelah saya menceritakan tentang ide tadi Pak ya, solusi keuangan yang tadi saya paparkan, biasanya Pak orang akan melakukan 1 dari 3 pilihan ya. Yang pertama adalah do nothing. Udah tahu nih bagus nih tapi dia do nothing ya. Yang kedua ya Pak ya adalah do something ya. At least dia do something. Yang ketiga adalah do everything. Nah Bapak kira-kira pilihannya yang mana? Orang yang mencintai keluarga Pak, dan mau punya perencanaan yang baik, masa depan yang baik Pak, biasanya do everything. Tapi at least Pak, at least do something ya. Boleh ya Pak saya proses berikutnya biar kita juga ajukan dulu dan kita lihat apakah pengajuan itu bisa diterima oleh Manulife atau tidak ya. Lalu langsung masuk ke lakukan deposit ya. Oke teman-teman, sampai di situ 2 slide saya, dan saya mau tambahin yang berikutnya. Ya. Kita semua kerja di Manulife ya, di bisnis asuransi. Saya sudah 22 tahun, di tahun ke-23. Semua cita-citanya, harapannya adalah closing. Betul? Semua ya, semua yang ketemu prospek maunya closing gitu ya. Tapi saya mau tanya ya, ketemu 10 yang closing berapa banyak? Kita ketemu nih ya, 10 orang closing berapa? Ada yang
Nah, kalau dari 10 belum tentu ada satu bisa ada jadi jawabannya. Atau dia bilang, oh kalau saham 10 saya bisa bonus satu. Wow, luar biasa. Mungkin ada yang bilang juga, kalau 10 saya bisa bonus 10. Ya. Kita semua mau closing teman-teman, kita semua mau closing. Ya. Dan semua bekal-bekal yang diberikan oleh Didik Starlight Kairos ya, setiap hari Rabu malam itu tujuannya untuk membantu teman-teman kita closing. Ya. Nah, saya mau sharing tentang bagaimana mindset melakukan closing itu seperti apa ya. Saya mau sharing sama teman-teman ya. Boleh ya Pak David lanjut ya, 2 slide lagi. Siap, lanjut, nggak apa-apa, bagus sekali loh, saya aja tak pernah sebenarnya loh. Ini harus sering-sering turun gunung ya teman-teman, benar nggak teman-teman? Saya tuh ngajar tuh seneng ya sebenarnya. Ya, bagus. Saya kalau nggak ada di bisnis asuransi mungkin saya jadi guru sebenarnya. Iya, oke, silakan. Iya. Saya seneng kalau ngajar, apalagi kalau on cam, saya tambah semangat. Oke teman-teman ya, nah ini adalah di materi training saya, biasanya saya ceritakan kepada LP ya teman-teman ya. Semua orang maunya closing, yes betul. Dan biasanya orang-orang yang berfokus untuk closing gitu ya, dia akan berpikir bagaimana caranya closing dan fokusnya adalah hanya closing. Jadi satu siklus penjualan itu teman-teman ya, saya mau sharing ini, slide lagi sebentar ya. Saya pikir saya sharing ini walaupun teman-teman ada yang senior, ada yang baru join juga, jadi semuanya bisa dapat ilmu lah ya. Teman-teman ya, teman-teman closing itu adalah salah satu dot yang kita ingin tuju. Ya. Tapi sebenarnya perjalanannya tidak langsung bisa langsung closing, gitu, seperti itu ya. Bisa nggak sih Bu, tanpa melalui dot-dot ini kok banyak banget sih dot-dotnya gitu ya. Ini adalah jalur yang normal, yang seharusnya teman-teman lewati. Dan ini perlu dilatih untuk terus lakukan secara konsisten sampai closing. Lakukan sejauh-jauhnya kalau bahasa saya. Ini adalah gambaran sales cycle. Tapi teman-teman ya, pertanyaannya gini, ada yang nanya sama saya, Bu, ini 8 dot ini ya, kalau misalnya dari daftar nama lo gitu ya, itu sekali pertemuan atau bisa berapa kali pertemuan itu? Boleh nggak sih dalam satu kali pertemuan langsung closing? Dimungkinkan, bisa sekali, sangat bisa teman-teman, ya sangat bisa. Kalau waktunya juga panjang yang diberikan, teman-teman sudah mahir ya, hubungan dekat gitu ya, yang di close itu adik, misalnya kakak, keluarga dekat yang udah percaya sama teman-teman. Dari step presentasi, menjelaskan ilustrasi, lalu kemudian handling objection, closing itu bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Kenapa? Karena dasarnya sudah dapat trust. Tapi kan nggak semua orang yang kita temui hubungannya seteras itu atau sedekat itu. Jadi ilmu dasarnya adalah yang normal seperti ini. Artinya teman-teman ketemu sama orang yang tidak terlalu dekat pun step-stepnya adalah sama. Kalau teman-teman bisa persingkat karena hubungannya lebih dekat, silakan. Tapi kalau enggak, jalurnya memang seperti ini. Saya ketemu sama nasabah-nasabah yang closingnya cukup besar, teman-teman ya, rata-rata tidak bisa satu kali pertemuan, rata-rata. Dulu ada istilah closing on the spot ya. Dulu saya lakukan, 22 tahun yang lalu saya closing on the spot. Dengan sales idea yang sangat sederhana, ketemu prospek langsung tanda tangan. Rata-rata 95% mereka tanda tangan karena yang nawarin saya. Ya udahlah, lu bilang bagus ya udah. Hari ini market itu tidak seperti 22 tahun yang lalu. Ya. Makanya kenapa teman-teman perlu memahami dan perlu menguasai skill-nya dari dasar. Kalau teman-teman terus berlatih, terus melakukan, kayak pisau makin lama makin tajam, nanti makin skillful. Ya. Kita bisa meningkatkan rasio closing kita. Ya, kalau yang tadi saya bilang dari 10 orang, 9 orang nolak, 1 orang closing, lama-lama dari 10 mungkin yang closing lebih banyak 2, 3, 4 gitu ya. Walaupun tetap ada kemungkinan no itu tetap ada. Mau udah berapa puluh tahun, mau yang udah 30 tahun di industri, tetap ada kemungkinan orang nggak closing sama orang tersebut ya. Kemungkinan itu tetap ada teman-teman. Tapi kita dengan skill yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, jam terbang yang kita punya ya, itu bisa meningkatkan rasio closing tersebut. Itu yang kita para mentor, para leader berupaya untuk teman-teman help itu meningkatkan rasio closing kamu. Penolakan akan selalu ada, dan dengan penolakan itu kita tambah pintar, kita tambah wise, kita tambah sabar, kita tambah bisa membaca situasi di lapangan. If you lose, don't lose the lesson. Ya, ibaratnya seperti itu. Nah, saya mau kembali ke slide saya yang tadi. Ya. Nah, bagaimana dong Bu? Bagaimana saya bisa closing sebuah penjualan? Ya, kalau teman-teman fokusnya cuma di closing, ya, begitu ketemu
prospek udah ngerasa nih orang aromanya nih, atmosfernya closing, pengen closingin gue gitu ya. Jadi tadi dia takut juga ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau orang yang fokusnya closing, dia berpikir 60% itu closing. Jadi yang dia pikirkan adalah bagaimana teknik saya bisa closing. Nah, kalau teman-teman berpikirnya seperti itu, teman-teman tidak akan menyiapkan diri dengan baik. Artinya presentasi hanya 30%, ya pendekatan hanya 10%, 60%-nya closing. Nah, kalau teman-teman punya pola pikir seperti ini, ya, teman-teman akan menemui 4 problem penting dasar. Kalau closing hanya sebagai sebuah teknik, bukan sebuah proses, teman-teman akan menghadapi 4 masalah mendasar. Pertama, kadang-kadang prospek merasa kurang dihargai, ya kan, kurang dihargai. Prospek merasa tidak diperhatikan, prospek merasa tidak ada empati, nggak didengerin gitu ya, yang ngomong kita doang gitu ya, teman-teman. Terus kemudian prospek akan merasa proses tidak logis, dan lalu proses tidak pernah ya. Nah, ini adalah problem yang akan teman-teman temui kalau misalnya hanya fokusnya kepada closing. Ujungnya teman-teman, kadang-kadang kalau kita terlalu nge-push dan terlalu berfokus kepada closing, bisa jadi prospek bisa nyesel juga gitu ya. Dan kalau dia nyesel kan dia nggak lanjut. Nah, itu jangan sampai terjadi teman-teman ya, jangan sampai terjadi. Harusnya bagaimana dong? Harusnya begini. Nah, harusnya begini ya. Harusnya 60%-nya dibalik teman-teman ya, dibalik 60%-nya itu adalah trust, bangun relationship ya. Makanya kenapa ada kalimat yang mengatakan people buy from people they trust. Ada yang bilang ya, bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Betul, memang people buy from people they trust. Orang beli sama orang yang dia kenal, sama orang yang dia percaya gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman tadi yang saya bilang yang ketemu sama prospeknya saudara, teman dekat gitu, nah itu bisa kemungkinan besar closing karena trustnya udah dapet gitu. Apalagi teman-teman ada orang-orang yang punya reputasi yang baik gitu ya, bisa dipercaya, jujur gitu, nah itu orang akan dapat tuh 60% itu udah dapat ya. Sehingga kalau 60% udah dipegang nih teman-teman ya, udah bangun rapport ya, bangun rapportnya dengan cara gimana, dengan bertanya ya. Terus kalau misalnya ngobrol sama mereka tuh aktif mendengarkan, kita menangkap, bisa meng-capture apa yang penting dalam hidup mereka gitu ya. Kalau kita sibuk dengan apa yang kita mau ngomong, kita nggak akan nyimak apa yang mereka ngomong gitu teman-teman ya. Jadi actively listen ya, nggak cuman hearing tapi listening gitu ya teman-teman ya. Lalu show empathy ya. Terus kemudian kadang-kadang kalau ngomong tuh misalnya nama kakaknya Pak Budi gitu ya, nah sebutan namanya Pak Budi gitu, disebut namanya, orang disebut namanya senang teman-teman ya. Lalu kemudian juga be genuine ya, bisa terasa ketulusan kita, memang kita mau menolong dia gitu ya, untuk di posisi yang sama kita menolong dia untuk membeli program yang baik buat mereka, bukan menjual teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman fokusnya adalah seperti ini, closing sebetulnya hanya 10%. Hanya 10% teman-teman ya. Jadi jangan terlalu fokus dengan bagaimana nih caranya, fokusnya gimana caranya teknik untuk closing, enggak, tapi bangun trustnya itu penting sekali ya. Dapetin itu, siapkan diri dengan presentasi yang bagus, cara cerita yang bagus, menyentuh emosi. Tadi siapa kemarin? Tadi kemarin toh. Tentang insurance. Kemarin kok tadi siang ya, Insurance itu is about love, responsibility, and peace of mind. Saya selalu bilang begitu. Udah Asuransi mau itu hilang tentang banjir, kita, saspion. tanggung jawab dan ketenangan pikiran. Itu yang kita tawarkan teman-teman. Dan pada saat kita menyajikan Ada banjir kemana? Pokoknya banjir di Dimai sih 2 jam ya. Masuk mall lah, masuk mana, diam-diam sih aja. Tapi juga hati teman-teman. Pokoknya jadi lanjut no wis. Menurut saya presentasi yang baik Tunggu aja wis 2 jam Mario. 2-3 jam aja dilanjut. Walaupun porsi hatinya harus lebih besar ya. Kenapa? Mambunya suwe itu. Besok mingguan itu. Ya. Tanggung jawab artinya ada Mingguan hitungannya, masuk mall lah, ya, masuk mana ya. gitu. Berapa yang saya butuhkan, berapa kemampuan saya, itu angkanya kita harus kuasai juga dengan baik. Nilai tunainya seperti ini, itu kan logikanya, angka-angkanya itu ya teman-teman, itu juga harus baik juga disampaikan. Dan kemudian storytellingnya, bagaimana menarasinya, bagaimana menceritakan apa yang bisa dilakukan oleh si MDLAC ini. Maka kalau 60%-nya trustnya udah dapat, presentasinya bagus, closing itu hanya 10% closing. Orang pasti closing gitu, teman-teman ya. Oke. Itu
itu aja dari saya, teman-teman. Kalau ini dirasa bermanfaat, saya mau minta jempolnya sekali lagi, lalu saya serahkan kembali kepada Pak David. Thank you. Teman-teman mungkin ini penutup saya ya, saya mau cerita sedikit ya, ini penutup saya. Teman-teman perlu mengkoleksi banyak cerita. Ya. Kita sebagai life planner itu saya sebut sebagai seorang rainmaker. Teman-teman tahu cerita tentang rainmaker, pembuat hujan ya, pembuat hujan ya. Jadi ada satu suku di Afrika ya, katanya di sana tuh di pedalaman, suku itu kalau joget bisa mendatangkan hujan. Ya. Suku itu kalau joget hujan pasti turun. Wah, hebat sekali ya suku ini. Gimana caranya dia joget bisa hujan turun gitu. Dan setiap mereka joget pasti hujan turun. Nah, saya selalu bilang ya sama para life planner saya, kalian tahu nggak, kalian tuh di sini life planner itu adalah seorang rainmaker, pembuat hujan. Nah, saya cerita tentang si suku ini. Jadi suku ini kalau joget hujan pasti turun. Lalu kemudian satu hari diadakanlah sebuah festival di mana suku ini menunjukkan bagaimana cara mereka berjoget sampai hujan turun. Dan diundanglah para reporter, para wartawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan bagaimana mereka bisa joget dan kemudian hujannya turun. Ya. Dan betul teman-teman ya, mereka joget 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak lama kemudian mendung mulai datang dan hujan deras turun. Wah, semua orang, para wartawan, reporter yang menyaksikan semua tepuk tangan ya, tepuk tangan. Terus kemudian mereka terkagum-kagum gitu ya, bener loh, kemarin kita cuma dengar cerita, hari ini kita menyaksikan si suku ini bisa mendatangkan hujan ketika mereka joget-joget gitu kan. Nah, akhirnya si kepala sukunya dideketin lah sama si reporter ini, sama si wartawan, lalu ditanya, Pak, apa sih rahasianya? Hebat sekali ya Pak, selama ini saya dengar ya, Bapak tuh kalau joget-joget, suku Bapak kalau joget betul-betul hujan tuh turun. Hari ini Pak, saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, suku Bapak joget dan hujan tuh turun. Pak, rahasianya apa Pak? Lalu kepala sukunya bilang, rahasianya adalah kami akan joget sampai hujan itu turun. Itu rahasia. Jadi pasti turun, karena kalau nggak turun kami nggak akan berhenti joget. Ya. Jadi joget terus sampai turun, karena bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, mereka joget terus sampai hujannya turun. Jadi mereka nggak punya keahlian apa-apa teman-teman sebenarnya. Mereka hanya berjoget sampai hujannya turun. Ya. Nah, saya suka bilang sama LP gitu ya, saya bilang, jadi kamu ngapain kalau prospek kalian harus joget? Joget sampai closing. Maksudnya joget apa? Bukan joget beneran ya teman-teman, bukan dangdutan ya, bukan ya. Teman-teman harus cerita sampai closing. Cerita ini belum cerita yang kedua, cerita yang ketiga. Mungkin teman-teman harus menguasai konsep, bukan jual produk. Bukan. Kalau jual produk teman-teman akan mentok, orang bilang sudah. Tapi kalau konsep, kalau idenya adalah ide tadi ya, konsep ya, dengan bernarasi, dengan cerita teman-teman ya, orang yang sudah punya dengar cerita kita dengan idenya kita, mereka akan tertarik dan mereka akan bisa nambah lagi ya. Dan jadi tugas kita adalah joget sampai closing. Jadi teman-teman harus mengkoleksi banyak cerita ya, banyak cerita rainmaker ya, banyak cerita untuk kalau ini ceritanya belum nyampe, cerita lagi yang lain. Mereka belum terbuka, cerita lagi yang lain. Jadi Anda adalah seorang rainmaker. Karena prospek itu kadang-kadang bukan yang nggak mau, bukan yang keberatan apa gitu ya. Mereka tuh minta dihadiahkan. Kenapa sih kalau kita punya itu? Dan meyakinkan itu sampai closing ya. Oke, itu aja untuk menutup saya cerita. Luar biasa. Thank you ya. Link. Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Ini bagus sekali lu, link-linknya hari sharing lu. Saya hampir terkagum lu dari lu. Saya tadi sampai mau ke toilet nggak jadi, saya tahan-tahan loh dengerin link. Saya pikir takut miss teman-teman. Ayo teman-teman, ini kesempatan yang baik buat teman-teman bertanya, ya, karena ide ini adalah penting sekali teman-teman. Ya, yuk ketemu orang bilang jual asuransi, salah, bener. Ide bullying itu ngomong bener. Teman-teman, kita kasih kesempatan 3 orang ingin bertanya, silakan. Ayo, buka mic-nya. Cece, Bapak Cece, makasih Cece. Iya, rainmaker ya, pembuat hujan. Joget sampai hujannya turun, joget sampai closing. Kalau belum closing, joget lagi ya. Teman-teman mesti banyak gaya makanya ya, banyak cerita ya, cerita yang menyentuh emosi, cerita yang menyentuh logika juga. Oke. Ayo teman-teman. Ada?
Siapa yang mau tanya? Silakan. Teman-teman, karena kan ini sudah agak malam, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya nggak lanjutin training ya, karena kan kalau saya training lagi bisa sampai jam 11 malam ini teman-teman. Nah, ya udah, sekali lagi, kalau teman-teman mau bertanya, saya kasih waktu. Udah nggak sabar nih Pak David, udah final sprint, udah bulan Desember, yang mau gaspol juga ya. Teman-teman ingat. Pak Andre. Oh, Pak Andre mau tanya, silakan. Ya, Pak Andre. Cik, Iya. kalau misalnya ketemu sama nasabah yang sibuk comparing sama tetangga Oke. tentang produk kita, itu ada tips and triknya nggak, Cik? Oke. Karena kan pasti kan ujungnya kan, oh lebih pendek, lebih murah, lebih panjang, Iya. manis, lebih pahit, kayak gitu-gitu. Oke. Gitu sih, Cik. Ini pengalaman saya dan juga pengalaman saya mentoring tim saya ya. Tim saya yang saya jelaskan dan saya ceritakan bahwa mereka harus menguasai konsep. Kenapa teman-teman harus datang dengan konsep? Kalau teman-teman datang dengan konsep seperti tadi, Pak, menurut survei orang di Indonesia itu usia harapan hidupnya makin panjang. Dan teman-teman cerita sampai selesai. Dia terima ide kita, 99% tidak akan di-compare. Karena dia membeli ide kita, bukan produk. Saya jarang ketemu di-compare, teman-teman. Karena saya masuk dengan konsep, dengan ide. Gitu, ya. Dan tim saya anak-anak muda ya, yang di Kairos juga, mereka juga punya pengalaman yang sama. Kalau masuk dengan ide, narasinya bagus, dan sampai kepada needs-nya mereka butuhnya berapa, mereka punya problem keuangannya seperti apa, kita bantu teman-teman, itu akan menghindari comparison ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gini, teman-teman prospek 10 orang, 9 orang compare, berarti ada yang salah dengan pendekatannya. Bukan ada yang salah, tapi perlu berubah cara pendekatannya. Karena kalau misalnya akhirnya kita majunya dengan produk kalau kita datangnya bukan dengan ide, dengan produk itu akan sangat-sangat rentan untuk di-compare. Karena akhirnya compare produk gitu. Tapi kalau teman-teman dia beli idenya kita dan dia biasanya bilang gini, saya punya banyak teman agen asuransi, tapi nggak ada yang cerita seperti kamu. Tidak ada yang cerita seperti kamu. Jadi pada saat saya datang dengan cerita dan dengan ide, dia merasa ini berbeda dan tidak bisa di-compare gitu. Ya, kalau anak-anak muda di tim kami di Kairos itu saya biasa minta mereka kuasai konsep sailboat. Sailboat itu adalah tentang kapal layar ya. Itu konsep yang sangat sederhana tentang financial planning. Dan di lapangan menurut survei belum banyak orang dan hampir bisa dikatakan tidak ada di industri yang menggunakan sailboat. Sailboat ini saya belajar dari Pak Gordon ya. Dan ketika mereka di lapangan cerita dengan sailboat, mereka dapat respon yang lain belum pernah dengar cerita seperti ini. Oh, lu beda ya. Biasanya mereka dapat masukan seperti itu. Nah, kalau misalnya datang dengan konsep, itu akan meminimize untuk di-compare, Pak Andre. Menurut pengalaman saya dan pengalaman tim saya seperti itu. Tapi misalnya kalau sampai terjebak dengan comparison, ada yang lebih murah, ada yang lebih itu, ya mungkin gini ya teman-teman ya. Ada juga memang prospek yang jenisnya suka compare dan mau cari yang paling murah, ada yang seperti itu. Ada model orang begitu, ada ya. Kebetulan mungkin prospek saya nggak banyak yang seperti itu dan hampir nggak ada gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sampai di compare seperti itu, akhirnya kita harus melihat, biasanya ya saya akan bilang begini sama prospek. Sebetulnya Pak, tidak ada produk di asuransi itu yang mengatakan produk paling bagus itu nggak ada. Kenapa? Karena produk itu dinamis. Produk itu dinamis, Pak. Ya. Dan saya hanya bisa menceritakan Manulife itu kelebihannya di mana. Kalau mau di-compare nggak akan ada habisnya, Pak. Karena ada plus minus. Produk itu selalu plus dan minus. Saya nggak pernah bilang produk Manulife paling bagus, enggak. Saya nggak berani bilang seperti itu. Karena besok-besok kompetitor akan bisa keluar produk yang lebih bagus lagi gitu. Namanya produk itu dinamis. Tapi Bapak lihat, apa yang saya sajikan, apa yang saya ceritakan, dan apa yang Bapak butuhkan. Dan Bapak melihat ini mengcover apa yang Bapak butuhkan. Jadi menurut saya, kalau Bapak di dalam pemikiran seperti itu, artinya apa? Program ini yang paling cocok buat Bapak. Program ini yang paling cocok buat Bapak. Dan memang Pak, di lapangan ya Pak ya, di lapangan yang program seperti yang DLAC itu nggak ada, nggak banyak Pak. Hanya ada satu company yang menurut saya ada program mirip seperti ini. Baru Manulife Pak yang ada seperti ini. Dan kalau Bapak lihat dari sisi company, Manulife ya kinerjanya, provennya, ya bagaimana melayani nasabah, oh itu udah bagus banget Pak. Ya Bapak udah tepat kalau memilih Manulife. Kira-kira gitu Bro Andre. Thank you, Ci. Ya, saya pernah di-compare, ini yang terakhir kemarin ya, saya bukan di-compare. Dia compare-nya dengan obligasi.
Jadi dia investor. Ya. Teman-teman, kemarin dia compare dengan obligasi gitu ya, terus jadi bukan di compare dengan perusahaan lain nih, bukan ya, tapi dengan program investasi yang lain gitu ya. Nah, saya kalau di compare seperti itu dengan investasi yang lain, saya selalu bilang investasi dengan asuransi itu bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk disandingkan. Ini kalimatnya Christian di tim saya, dia selalu pakai kalimat itu. Jadi jangan dibandingkan Pak, itu disandingkan aja. Bapak kalau udah main obligasi bagus, tapi MDLAC memberikan kepastian. Dan obligasi tidak bisa memberikan uang pertanggungan. Di sini bisa memberikan uang pertanggungan. Tapi rate-nya lebih bagus di sana, segala macam ya. Saya akan bilang ini disandingkan. Diversifikasi, disandingkan. Kalau Bapak sudah investasi tempat lain, itu bagus, diterusin aja Pak. Tapi alokasikan sebagian di sini. Kenapa? Karena MDLA itu memberikan uang pertanggungan yang akan menopang aset-aset Bapak yang lain. Mengamankan aset-aset Bapak yang lain kalau terjadi resiko. Hanya asuransi Pak yang bisa memberikan uang pertanggungan. Seluruh instrumen keuangan lain tidak bisa memberikan uang pertanggungan. Hanya asuransi Pak. Nah, biasanya saya bicara seperti itu. Ya. Tapi kalau compare ke perusahaan, kira-kira jawabannya begitu Pak. Thank you. Ada lagi? Pas jam 9. Ci, ada lagi pertanyaan. Aku memang baru nawarin temen sih tadi. Jadi kan sempat ngomong, aku sih awalnya lebih ke kayak nawarin program nabung sih gitu ya. Terus dia bilang, uangku lagi di kripto semua, nggak deposit lagi. Jawabannya gitu. Apa? Uangku apa? Uangku lagi ada di kripto semua, nggak ada budget yang lain, katanya dia jawabnya gitu. Kalau yang kayak gitu gimana ya Ci? Oke. Saya ini sebenarnya bisa dijawab dengan presentasi sailboat ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya saya bisa presentasikan. Di sailboat itu sebenarnya di kapal layar itu ada badan kapal saving, layarnya investment, kemudian ada pelampung. Jadi di dalam setiap orang mengarungi kehidupannya, mencapai tujuan keuangan, itu tuh ibaratnya tuh berlayar di tengah lautan itu dengan menggunakan kapal layar. Dan kapal layar itu ada 3 bagian. Ada badan kapal, ada layar, sama ada pelampung. Nah, kalau kamu bilang semua uang kamu ada di kripto, berarti kapal kamu nih yang kamu pakai buat berlayar menuju tujuan keuangan kamu, itu tuh kapalnya kecil, tidak ada pelampung, dan isinya hanya layar. Layarnya gedean. Kamu tahu nggak resikonya? Kalau dalam sebuah kapal keuangan yang layarnya terlalu besar, badan kapalnya kecil dan tidak ada pelampung, artinya kapal ini, kalau sampai terjadi krisis di tengah lautan, itu bisa terancam kolaps. Itu saya sebut unbalanced sailboat. Jadi kita memberikan narasi dan pemahaman fundamentalnya dulu. Jadi pada saat mereka dikasih narasinya dulu di depan teman-teman ya, itu keberatan-keberatan seperti itu mereka sebelum menyatakan keberatan sudah sadar sebenarnya keuangan mereka seperti apa. Ya. Nah, presentasi sailboat biasanya itu sangat powerful ya menurut saya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalau saya diizinkan sharing, saya akan sharing. Iya Ci, makasih Ci. Ya. Jadi teman-teman, jadi gini loh, kita tuh jangan kalau kita datangnya dengan produk ya, keberatannya banyak gitu kan ya. Terus orang merasa produk gue udah punya gitu. Terus ya itu tadi di compare salah satunya gitu ya. Nah, kita mesti datang tuh dengan narasi teman-teman, dengan cerita, dengan ide. Kalau dengan ide itu tuh meminimize yang lain dan langsung kita bisa memberikan solusi dan mereka langsung open karena cerita kita tuh open mind, open heart gitu. Ya. Oke, itu aja. Thank you Pak David, sudah jam 9 lewat. Waduh, luar biasa sekali teman-teman ya. Teman-teman benar, saya setuju dengan itu Ling. Yang paling mahal itu ide. Tahu teman-teman, ini saya cerita teman-teman bantu untuk kasih penguatan gitu teman. Kenapa ide itu mahal? Teman-teman tahu. Dulu pada saat logo Garuda, lagi mau bikin logo Garuda, yang bentuknya bentuknya itu simple benar. Sangat. Pada saat dibikin itu, setelah logonya keluar, orang bilang itu gampang, itu simple bener. Ya bener, tapi idenya yang mahal, teman-teman. Itu sebenarnya teman-teman. Jadi ide yang tadi Bu Lingling ngomong itu benar, teman-teman harus belajar. Bu Lingling tadi ada beberapa permintaan dari teman-teman untuk di-share. Dari siapa tadi? Coba dilihat di chatnya tadi, Bu Lingling, aku lihat tadi. Dari Denny Noto grupnya siapa itu? Denny Noto kalau nggak salah, halo Denny Noto grupnya siapa itu?
Halo Bu, grupnya Om Sultan. Hah? Om Sultan, oh nanti kita sama Pak Dodi aja ya. Kita Pak Dodi ya, nanti Bu Liling tolong share ke Pak Dodi juga, Bu Liling. Ya, nanti Bu Liling juga tolong share ke saya, nanti saya juga akan share ke anak-anak yang di Phoenix Star. Sekali lagi teman-teman, ingat waktu kita tinggal berapa hari lagi? Sampai tanggal 31 closing date. Sekitar 20 hari lagi ya. Semua itu mungkin terjadi teman-teman. Jalannya jangan bilang, wah gue udah nggak mungkin. Mungkin terjadi teman-teman. Ini hari aja, ada di grup saya, baru closing sekitar 350 juta, buling-ling, MSP. Jadi semua itu sangat memungkinkan. Andre closing berapa? Itu Kiki? 20.000 ya, 20.000 US. Jadi lebih kurang sekitar 300 sekian. ya 300 sekian. Jadi itu sangat mungkin kan teman-teman. Fight terus, jangan bilang nggak mungkin. Berjuang terus sampai garis finish teman-teman. Ya teman-teman ya. Dan juga kita training Hairebo, ya kita tutup dulu. Kita jadi bulan ini kita udah nggak ada trainingnya buling-ling. Jadi kita akan mulai lagi mungkin di pertengahan Januari ya. Karena kan banyak yang liburan. Kita kasih teman-teman untuk liburan dulu teman-teman. Pertengahan Januari kita akan mulai untuk training Hairebo malam lagi. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Bu Liling dong. Say thank you dong ke Bu Liling. Thank you Ling Ling. Thank you, Ling Ling. Thank you, Pak Darwin. Ya. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Ibu Ling. Thank you, sama-sama. Thank you. Ling, kita atur ya ketemuan ya Ling ya. Iya, ntar kita Oke. Oh ya. Yuk, Thank you ya. bye-bye. Bye. Bye.